Semakin mendekati kamar tersebut, aroma itu semakin menyengat, dan disitulah kesedihan Sukir semakin menjadi. Berarti apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Sarinah itu tubuhnya bernanah, Sarinah itu tubuhnya bau, Sarinah itu tubuhnya bau bangkai. Ya Allah, ilmu semacam apa ini? Saya mendekat aja baunya seperti ini, apalagi di kamar. Kasihan sekali Sarinah. Itu seperti mendapatkan energi tambahan lagi. Sukir pun mendekati kamarnya Sarinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan cerita-cerita horor untuk teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Hari ini niatnya saya akan meneruskan cerita kemarin yang belum selesai. Di tayangan sebelumnya dikisahkan bahwa Sukir yang begitu prihatin melihat mendengar keadaan Sarinah, kemudian berkeinginan sangat kuat untuk menolong Sarinah. Terlepas Sarinah itu memang mantan kekasihnya atau orang yang masih disayang, tapi Sukir benar-benar tulus pengen menolong Sarinah. Apalagi Sarinah orang yang dia kenal dekat. Wong ndak kenal pun kalau memang sakit seperti itu, sesama muslim, sesama hidup, sama manusia, kita wajib menolong. Walaupun menolong ya sebatas kemampuan kita, kan seperti itu. Akhirnya Sukir berangkat minta izin sama ibunya untuk menemui Kitriman. Seperti gayung bersambut, walaupun wilayah Tegal sana ya cukup luas, tapi berbekal clue-clue dari ibunya, akhirnya Sukir menemukan Wadriman. Di sana dia mendapatkan banyak wejangan, mendapat bimbingan bagaimana caranya untuk menghadapi sesuatu yang tak nampak, bagaimana harus menolong Sarinah dengan cara apa. Itu di sana dikasih tahu, dikasih ulangan-ulangan, dikasih wejangan. Dan setelah 3 hari akhirnya Sukir kembali ke kampung halamannya dengan dibekali satu kendi kecil, sebuah kendi tanah liat, dan di dalamnya itu ada air doa yang sudah didoakan oleh Triman dan disaksikan oleh Sukir itu sendiri. Melihat anaknya pulang, Turina begitu bahagia. Rasanya kehilangan anak atau ditinggal anak 3 hari seperti 3 tahun, karena Turina belum pernah bisa sekalipun dengan Sukir, apalagi sampai berlama-lama 3 hari. Mereka ngobrol-ngobrol ketika Sukir pulang, menceritakan bahwa Wadriman itu seperti ini, mata emaknya berkaca-kaca, seakan-akan emaknya itu memang menangis sayang. Sukir tidak bisa melihat dengan jelas karena memang di dalam gelap. Ketika cerita itu malam hari, dan memang Sukir datangnya juga malam hari ke kampung halamannya supaya tidak menimbulkan kecurigaan, menghindari bertemu dengan orang-orang kampung. Kalau dulu itu kan sering orang-orang kampung, terutama orang tua ya, aki-aki itu sering keliling kampung. Terlepas mereka itu ada jadwal ronda atau tidak, itu biasanya disebut gelandung atau ya keliling kampung. Itu personal, tidak ada yang nyuruh, ya rangers desa, menghindari orang-orang seperti itu. Ngobrol-ngobrol lah Sukir dengan emaknya, menceritakan Wadriman. Ya ada yang membuat Sukir itu bertanya, kenapa seperti ada ikatan emosional yang besar sekali antara emaknya dan Wadriman. Padahal emak sendiri ngomong kalau Wadriman itu bukan kakaknya. Ada apa ya? Namun lah, ngapain saya itu mikirin mereka berdua. Saya harus konsentrasi untuk Sarinah. Akhirnya karena ngobrol hingga larut ya, Sukir pun jatuh ngantuk. Kemudian permisi sama emaknya, mak, aku tak terusi mak, aku mau tidur dulu, capek sekali. Oh iya, kalau ngobrol begini jadi kelupaan, mak juga besok ada kuli, ada pekerjaan. Ya wis, kamu tidur sana, kamu tidur, besok kita bangun pagi-pagi. Tidurlah si Sukir di kamarnya. Nah,
Singkat cerita, pagi hari Sukir masih tetap diam di rumah. Paling ada aktivitas ringan pun di samping rumah dan di belakang rumah. Beberapa orang yang melihat Sukir hanya bisa memandang. Anak itu apa benar yang menyantet? Ya, yang pikirannya baik ya. Masa iya Sukir yang anak yang patuh yang seperti itu masa melakukan perbuatan yang tercela, katanya nyantet Sarina? Nggak mungkin. Banyak yang nggak percaya. Ada juga yang justru sebaliknya, kayak gitu, nggak ngidep isin, nggak ngerumangsani, nggak tahu diri. Wong anaknya orang miskin kok wani-waninya seneng karo wong sugi, berani-beraninya itu jatuh cinta sama anak orang kaya. Wong ditolak kok malah nyantet sini wong melarat. Mungkin dia mewakili orang susah ya. Singkat cerita, hari itu berjalan cepat. Sukir sudah tidak tahan lagi, pengen buru-buru malam, pengen buru-buru menemui Sarina, pengen buru-buru melaksanakan satu tahap demi tahap yang diajarkan oleh Watriman supaya Sarina cepat pulih, cepat sembuh. Menjelang maghrib atau sandakala, Sukir yang sudah lama tidak keluar kampung karena fitnah, karena menghindari fitnah, karena menghindari kelas langsung dengan masyarakat, dengan penduduk. Untuk kali pertama setelah berapa bulan, Sukir itu keluar, berani menghadapi orang-orang, pakai peci, pakai sarung. Dia itu menuju ke musola atau langgar ya, di sini menyebutnya. Dalam perjalanan langgar yang tidak begitu jauh dari rumah, itu beriringan dengan beberapa orang yang juga mau ke langgar, mau ke surau ya. Ada juga yang masih duduk-duduk di depan rumah melihat kehadiran Sukir di kampung itu, berjalan di tengah kerumunan, berjalan berbarengan sama masyarakat. Banyak yang memandang aneh. Ada juga yang berani berbisik-bisik, Sukir wani-wani nih, Sukir itu berani-beraninya keluar, apa nggak takut diamuk masa? Ada macam-macam lah ya. Ada juga yang nggak percaya, anak itu soleh, anak itu penurut, anak itu anak emaknya, nggak mungkin itu melakukan hal seperti itu. Banyak spekulasi macam-macam lah ya. Kebiasaan sebelumnya Sukir memang kalau maghrib terus subuh, catanya itu maghrib terus subuh itu biasanya dia azan. Nah, sudah lama sekali akhirnya Sukir pun azan di musola tersebut tanpa mic. Namun yang namanya musola, terus suaranya orang dulu yang biasa jadi muadzin, itu langsung terdengar merdu, terdengar baik. Dan orang-orang yang dari kejauhan sayup-sayup mendengar suara Sukir, Sukir adzan maning, Sukir itu sudah azan, Sukir udah berani ini ya keluar lagi. Ada yang marah, ada yang ada yang bilang nggak tahu malu, ada yang berani-beraninya dia itu ulah marani gebuk, atau itu istilah ya, ulah marani gebuk itu cari penyakit, nggak takut di masa dan lain-lain. Namun Sukir tetap tidak menghiraukan ucapan-ucapan mereka. Yang niat sholat di musola ya berarti niat ibadah sama Gusti Allah. Kemungkinan mereka juga nggak bakal melakukan hal anarkis. Kalau singgung-singgungan kecil, omongan-omongan yang ya mungkin menyakitkan, itu biasalah. Sholat maghrib selesai, bahkan setelah zikir sholat pun Sukir nyambung duduk sendirian. Niatnya pengen nyambung isya, tapi keinget emaknya mungkin takut karena peristiwa kemarin yang ada kedatangan makhluk yang macam-macam ya. Akhirnya dia beranjak dari musola tersebut dan berniat pulang. Musola yang lagi-lagi belum berlistrik, belum ada penerangan listrik, hanya mengandalkan patromak, itu sudah mulai redup. Sebelum keluar, Sukir sempat memompa patromak tersebut, takut-takut nanti ada orang yang ketinggalan maghrib, yang baru sempat maghriban atau sebentar lagi mau masuk isya. Setelah mompa patromak, kejut ini kan tambah terang gitu ya. Itu Sukir keluar, dia itu nyari di mana ini sendal jepit saya. Nah, pas sudah ketemu lagi pakai sendal jepit, pandangannya itu ke depan, ke pelataran musola. Di sana itu ada pagar bambu baru malah ya. Nah, itu
di pagar itu ya banyak tumbuhan-tumbuhan pagar kayak kembang-kembangan urip gitu loh ya, yang kembang-kembang yang biasa buat pagar. Di sana dia melihat seseorang, tidak jelas karena memang gelap, nggak kejangkau sama patromak yang dari dalam musola. Loh, itu siapa ya yang berdiri di sana? Kemudian Sukir menyapa orang tersebut. Man, Wak, sinten nggih? Siapa ya? Orang itu ditanyain bukannya nyaut, malah bergeser agak mundur. Kok mencurigakan? Kalau dari bayangan siluetnya itu, nampak dia itu semacam pakai peci tapi rambutnya panjang gondrong. Ya karena mencurigakan dan gak nyaut, dipanggil lagi kan sama si Sukir. Wak, siapa ya? Itu kok makin mundur, malah menghindar. Nah, Sukir akhirnya di sana itu kan kadang ada oncor ya atau obor yang biasa disediakan di surau, di musola. Siapa tahu nanti ada yang pulang kemalaman atau pulang malam, ada korek api tinggal dinyalakan. Dia itu ngambil obor, tes dinyalain dan terang lah ya, anda terang-terang banget namanya obor. Dia itu kemudian mendekati sosok tadi yang ada di pagar. Pas dia itu jalan ke depan terus ke arah pagar tersebut, seseorang itu justru semakin jauh, dia juga memegang obor. Nah, orang ini mencurigakan, siapa ya kok ke sana? Wah, siapa ya? Ditanyain sama Sukir seperti itu. Loh, orang itu malah ngibrit, jalan itu ke setapak sana ke kebun. Nah, karena curiga itu orang mau berniat jahat, apalagi Sukir sedang ada rencana ingin jadi jalan kesembuhan buat Sarinah. Dengan penasarannya, Sukir itu mengikuti orang tersebut. Tapi semakin dikejar, semakin dia itu cepat masuk ke dalam tadi ya kebun-kebun itu. Beberapa kali Sukir mencoba menghentikan orang tersebut. Wah, siapa ya? Kok kabur? Lu ada urusan apa? Kamu itu ngintipin saya, kamu itu merhatikan saya, kamu mantau saya. Tetap aja orang itu ke sana. Orang itu masuk ke dalam kebun. Nah, itu sampai berapa menit masuk dalam kebun. Akhirnya sampai di ruangan yang agak terbuka, kebun yang agak lega. Itu sampai di kebun kelapa. Kalau kebun kelapa biasanya bagian bawahnya itu agak bersih. Berhentilah orang tersebut. Obornya masih dipegang tapi membelakangi Sukir. Jaraknya Sukir sudah semakin dekat. Sukir pun karena berhati-hati ya, tidak langsung menghampiri orang tersebut. Dia itu berdiri sekitar berapa meter dari orang yang dia kejar. Kemudian kalau diperhatikan, benar-benar ini rambutnya gondrong, di bawahnya itu semacam pakai kain sarung atau apa yang gak jelas. Lalu ditanyakan sama Sukir, Wah, sampean itu siapa? Mas, sampean itu siapa? Kenapa sampean itu mantau saya? Ada masalah apa dengan saya? Kenapa dikejar malah lari? Nah, orang itu gak menyapa. Dia kemudian balik badan, membalikkan mukanya menghadap Sukir. Dan betapa terkejutnya si Sukir ketika orang tersebut berbalik, sosok itu berbalik. Itu wajahnya sangat menyeramkan. Itu memang manusia, bukan hantu. Manusia tapi wajahnya itu asing, bukan orang sini, bukan orang kampungan Sukir. Jadi memang memakai pecinya sudah beladu, sudah kecoklatan, tapi mukanya ini seperti banyak lemak yang tebal-tebal sekali itu loh, yang ya maaf ya, mungkin ada banyak timbunan lemak di sini sampai hidungnya gede, apa kelihatan menyeramkan lah, sama kumisnya itu tebal banget. Dia memperhatikan Sukir. Loh, sampean itu siapa? Sebenarnya takut Sukir, kaget juga, baru pertama kali kan melihat orang yang seperti itu di desanya. Ini siapa kan? Sampean siapa? Orang itu cuman senyum terus ketawa. Kamu itu bocah kecil, katanya seperti itu. Kamu itu bocah kecil, katanya seperti itu. Kamu itu anak ingusan, gak usah ikut campur urusan saya. Sana kamu itu main sama kayak bocah-bocah yang lain, main sana, main apa, kayak jangan ngurusi urusan saya. Loh, urusan apa? Saya itu nggak tahu maksudnya kamu, maksudnya jenengan itu apa, terus jenengan itu siapa?
gak perlu ngerti saya siapa. Kamu kalau ngerti, kamu bakal lebih cepat mati. Loh, kok ada kata-kata kamu bakal lebih cepat mati? Ini gak beres. Nah, supir itu langsung berusaha mendekati orang tersebut, tapi kali ini dia itu langsung balik badan, masuk ke kebun lagi yang lebih lebat. Dan entah itu pakai ilmu apa, orang-orang dulu itu kan ya sudah umum lah, ada cerita-cerita orang punya kanuragan apa, punya ilmu apa, atau tadi ya susuk kijang atau panglimonan atau macam-macam lah. Itu di balik pohon gede sudah nggak ada orang tersebut. Supir dalam kebingungannya lingak-linguk pakai obor, dioborin sekitar, tidak menemukan siapapun, tapi dia masih bisa mendengar suaranya seperti suara dari jauh itu, masih ketawa terus ngomong, kamu jangan ikut campur, kamu jangan ikut campur. Nah, supir itu benar-benar ada emosi yang terbakar, amarah yang benar-benar terbakar dan pengen ngejar orang tersebut. Namun alhamdulillah ya, berbarengan dengan itu suara azan isya itu berkumandang, seperti membuat emosi supir itu mereda dan dia tersadar, astagfirullahaladzim, saya kok jadi marah begini. Saya sudah dielingkan sama wak saya, jangan nuruti emosi kalau kita lagi acara seperti ini. Kemudian supir keingat emaknya, walaupun musola ndak jauh, ini aku harus segera pulang, takut ada apa-apa dengan mak saya. Supir pun buru-buru kembali ke rumah. Namun setelah di rumah itu ya emaknya ternyata aman, nggak apa-apa. Cuman emaknya bilang tadi itu sempat kayak ada orang di depan rumah, Kir. Terus yo beberapa batuk-batuk, saya panggil, kirain kamu, Kir. Loh, kok jam segini udah boleh, Kir? Itu ndak nyaut sama sekali. Siapa ya, mak? Ya nggak tahu. Ya wis, makanya kamu jangan kemana-mana, sudah di sini aja, sholatnya di rumah saja, mak makmum. Malam itu anak dan ibu kemudian seperti sebelumnya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, dan kebanyakan yang membahas Sarina. Sebenarnya Sukir ingin bahasan itu ke Watriman, tapi digiring ke arah situ seolah-olah emaknya menutup. Ya wis lah. Namun waktu itu rasanya lama sekali berjalan karena misinya Sukir itu harus dimulai malam itu juga. Nah, karena makin kesana yang dirasa biasanya semakin malam semakin dingin. Kalau ini tidak, beda seperti malam sebelumnya. Rasanya itu gerah, rasanya itu nggak betah, rasanya itu ada amarah, emosi yang nggak tahu Sukir kayak ndak dituntut untuk emosi, untuk marah, tapi entah marah kepada siapa. Dan ada yang nggak beres. Dia banyak istighfar di dalam hati. Terus emaknya ngomong, Kir, kamu kayaknya blingsatan banget sih, Kir. Gak tahu, mak. Hati-hati loh, Kir, hati-hati ya, kamu hati-hati. Mak tidur aja dulu, mak. Iya, aku sudah ngantuk, kamu gak apa-apa ditinggal sama mak. Ya ndak apa-apa, Sukir kan udah gede. Iya, ya udah, mak tidur dulu. Emaknya pun menuju ke kamar. Sukir masih duduk di sana di ruang tamu. Kemudian dia membuka loker itu ya, yang lacinya loker di meja orang dulu itu kan luas, gede, ditarik itu. Pas di dalamnya itu diambil lah oleh-oleh atau air doa yang dari Watriman itu. Aku harus bisa mencampur air ini dengan air minumnya Sarina. Ini pekerjaan berat sekali, dan aku mungkin akan seperti maling malam ini. Singkat cerita, Sukir malam itu kemudian keluar sekitar jam 12:30 malam. Dia mengendap-endap, sengaja tak melewati jalan perkampungan ya, jalan-jalan kampung, tapi dia melewati setapak-setapak. Kalau memang
kemungkinan ada orang yang mau berpapasan dengan Sukir, dia itu ngalah itu masuk ke dalam kebun, nggak bawa penerangan sama sekali. Karena ya kalau misalnya dulu itu bawa penerangan entah obor entah baterai itu ya sama aja. Kalau sekarang itu naik motor lampunya dinyalain kan, nanti kan mencurigakan. Sampai beberapa menit kemudian setelah melewati sungai, melewati pematang, dia pun sampai ke rumahnya Juragan Karim. Nah, di sana nampak di depan rumah, dari kejauhan kan melihatnya dari kebun itu, ada beberapa orang yang sepertinya memang disiagakan atau memang buat jaga di sana. Aku harus lewat samping rumah. Seingatku di sana ada tembok yang agak jebol. Ya Sukir kan pernah macarin Sarina, mungkin pernah nyelindis atau pernah nemui Sarina lewat situ ya. Dia kemudian berputar dari kebun lain terus ke pagar samping rumah. Entah malam itu Sukir merasa ada keberanian, ada energi tambahan yang mendorongnya untuk ya tetap terus untuk menemui Sarina. Padahal biasanya dia itu yang namanya ngumpet-ngumpet, yang namanya kayak tadi ya nggak terang-terangan itu paling nggak pernah. Bahkan bisa dibilang dia itu penakut sebenarnya. Ya bukan penakut masalah takut sama yang kayak takut ketahuan ngintip, takut ketahuan macam-macam lah. Malam itu seperti ada energi yang luar biasa yang mendorong dia untuk percaya diri, dia untuk tetap menuju Sarina. Nah, Sukir itu kemudian berhasil melewati tembok yang agak bolong itu, ya gompal, rugrek apa ya, tembok yang agak runtuh. Nah, itu adalah batas pekarangannya Juragan Karim. Nah, dari situ nampak bangunan rumahnya Karim yang dari samping Juragan Karim. Ada berapa jendela-jendela dan salah satu jendela itu adalah jendela kamarnya Sarina dulu. Sukir masih ingat kan. Kemudian dia mengendap-endap ke sana, mendekat. Nah, aneh yang dia rasakan begini, semakin mendekat yang tadinya benar-benar berani, ini didera rasa takut yang begitu saja datang. Ada rasa begidik, ada rasa seolah-olah aku itu ada yang ngawasin. Apa benar ini kata Watriman, kalau rumahnya orang seperti ini biasanya ada yang jaga, yang gaib. Sukir kemudian membaca doa yang diajarkan sama Watriman, kemudian hatinya menjadi agak tenang lagi. Nah, dia mendekat ke arah jendela yang ya dulu lah dari jendela itu Sukir kemudian mendekat ke arah jendela di mana Sarina tidur. Itu di luar dan angin itu agak berhembus ya. Namun apakah ini benar apa kata-kata orang kalau Sarina itu badannya bau, bisulan semua? Nyatanya ini saya baru mendekati jendela ini ya masih agak jauh. Sukir sudah mencium aroma yang gak sedap seperti bangkai tikus tapi bukan, bangkai ayam tapi bukan. Rasanya itu bener-bener kayak nusuk di hidung terus bikin lambung itu munyel-munyel gak enak. Apa benar ini arahnya dari kamar itu ya? Namun setelah semakin mendekat ya memang baunya semakin kencang. Tapi kalau saya buka dari jendela kan gak mungkin. Saya gak bisa ngelihat kondisinya Sarina, apakah dia akan kaget sama saya masuk dari jendela terus nanti saya ketahuan. Akhirnya dia itu beringsut ke depan, tentu dengan diam-diam ngumpet-ngumpet di pohon-pohonan pisang kan. Nah, dari samping itu kelihatannya pintu terbuka. Itu memang ada orang keluar, kulinya Juragan Karim itu, tapi pintunya nggak ditutup lagi. Nah, itu dimanfaatkan nama Sukir untuk masuk lewat pintu samping, jadi rumah bagian samping begitu ya. Masuklah Sukir ke sana. Suasana di dalam itu gelap, cuman ada beberapa lampu tempel. Nah, dihitung sama Sukir kalau dari sini kemungkinan kamarnya Sarina itu kamar nomor 2. Semakin dekat Sukir semakin deg-degduk, semakin perasaannya gak nyaman.
kayak ada sesuatu energi yang menolak dia untuk mendekat kamar tersebut. Tapi dia berusaha keras, dia selalu mendawamkan sholawat, mendawamkan istighfar, ingat sama Gusti Allah Ta'ala bahwa niat saya harus bulat, saya harus sampai ke sana. Nah, gangguan keduanya lagi ya kayak yang pertama, semakin mendekati kamar tersebut, bahkan sebenarnya masuk ruangan itu saja dia sudah mencium aroma yang gak enak, aroma yang gak sedap, aroma bangkai, aroma nanah. Semakin mendekati kamar tersebut, aroma itu semakin menyengat, dan disitulah kesedihan Sukir semakin menjadi. Berarti apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Sarinah itu tubuhnya bernanah, Sarinah itu tubuhnya bau, Sarinah itu tubuhnya bau bangkai. Ya Allah, ilmu semacam apa ini? Saya mendekat aja baunya seperti ini, apalagi di kamar. Kasihan sekali Sarinah. Itu seperti mendapat energi tambahan lagi. Sukir pun mendekati kamarnya Sarinah. Dirabalah daun pintu, coba dibuka, dan ternyata tak dikunci. Itu nggak dikunci sama sekali. Didorong pelan-pelan, cuman bunyi sekali. Kesannya itu ya alhamdulillahnya itu yo nggak ada hambatan, artinya didorong itu amo. Namun ketika pintu itu didorong, aroma bangkai, aroma yang udah enak banget dari dalam langsung semburat keluar ke hidung Sukir, membuat Sukir itu kan langsung liang, langsung pening, pengen muntah, bener-bener pengen muntah. Bukan menghormati, bukan dia itu ndak kasihan sama Sarinah, sarungnya langsung disumpelin ke hidung, langsung ditutupkan begini karena nahan baunya. Ini kalau seperti ini siapa yang mau merawat Sarinah? Pantas katanya sudah ada yang bilang Sarinah itu sudah dibiarkan di kamar tersebut. Namun ketika pintu dibuka agak lebar, di sana di dalam itu memang ada lampu tempel atau namanya gamblok gitu ya, di nempel di tembok sini ya. Terus itu ada gamblok, di bawahnya itu ada meja, dan di meja tersebut ada makanan ya zaman dulu lah, kayak jalabia, terus bongkos poci apa jenenge iku Nagasari. Tapi ya sepertinya utuh, dan di makanan tersebut pun dari bendaran lampu itu seakan-akan sudah berjamur semua, berarti kan nggak dimakan lama. Namun itu ada teko, itu ada air, ada gelas di sana. Di sanalah saya harus nyampur air kendi ini. Itu nggak berlama-lama, Sukir itu langsung meraih kendinya, terus teko itu mendekat. Dia nggak bisa melihat sama sekali tubuh Sarinah karena memang yang nampak cuma gundukan, tapi itu pasti Sarinah. Dia juga nggak ngomong nah atau Sari, nggak tahu kejadian itu begitu cepat. Dia itu pengen bener-bener langsung ngulangin air tersebut. Diraihlah teko itu, dibuka tutupnya, kemudian dikucuri. Itu kata Watriman untuk 3 hari, pokoknya kamu minumin secukupnya, sepantasnya. Dituang air itu pelan-pelan, terus ditutup kembali. Dia sempat setelah itu berdiri melihat ke arah dipan, yang nggak tahu apakah Sarinah itu melek, tahu kehadirannya atau apa. Bodoh amat kalau saat itu Sarinah itu bangun terus teriak-teriak atau menyangka saya maling. Saya ditangkap pun rela, kata Sukir seperti itu dalam hati. Dia hampir menangis. Dia masih membekap mulutnya, itu masih tembus, masih bau banget. Ya Allah, kasihan sekali Sarinah. Semoga Sarinah bisa kembali pulih. Kemudian dia keluar, buru-buru keluar, ditutup lagi pintunya pelan-pelan. Itu selamat sampai keluar pagar lewat pagar yang bolong itu. Hari pertama bisa sukses, hari pertama semuanya berjalan lancar, begitu juga hari kedua. Dan dari hari ke hari desas-desus orang itu banyak yang ngomong, katanya malam tadi Sarinah bangun. Ada juga yang ngomong Sarinah minta makan enak karena ibunya itu di pasar katanya mau pengen beli ikan bandeng. Sarinah pengen makan ikan bandeng. Terus ditanyain gimana keadaannya Bu? Mendingan. Yang mendengar itu semua, Sukir maupun ibunya dari tetangga gitu
Oh berarti airnya bekerja, berarti doa-doa kita itu terkabul. Ya wis, semakin semangat, semakin ya ada semangat, ada dorongan, ada energi tambahan untuk terus melanjutkan prosesi itu, melanjutkan ritual itu untuk kesembuhan Sarinah. Di malam ketiga ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sukir yang mendapat kabar baik kalau ada perkembangan bagus dari Sarinah, walaupun hanya katanya ya. Kadang ya itulah manusia, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang membuat dia tuh saking bahagianya karena berhasil, kesombongannya kadang-kadang keluar. Kemudian merasa aku bisa nyembuhin, aku bisa bikin Sarinah itu menjadi sehat lagi. Ada kelalaian seperti itu yang harus dihindari walaupun proses itu belum selesai kan. Nah, Sukir itu bahagia sekali. Dia itu ngomong ke Manya, bahkan ada Manya ngomong, Kir, kalau misalnya nanti Sarinah sembuh, dia kan sudah tidak punya suami, kamu nikahin saja, Kir. Ya enggak, Mak, itu ya sempat terpancing walaupun mulutnya enggak. Nah, Sukir tahu hari ini adalah hari terakhir saya harus menuangkan air kendi itu ke minuman Sarinah. Kalau kemarin Sarinah itu bisa ada kebaikan, artinya ya kalau ini yang berikutnya itu semakin membaik keadaannya. Tapi itu kan katanya, saya harus nyaksiin sendiri, saya harus menyaksikan sendiri kalau Sarinah itu lebih baik, Sarinah itu sudah membaik keadaannya. Ya wis, malam nanti pokoknya saya nggak boleh telat, saya itu harus berhasil mencampurkan air ini. Ketika Sukir yang dari tadi itu duduk di ruang tamu, dia pun dari tadi tidak mendapatkan ibunya datang atau menghampirinya seperti biasa. Ibu tidur capek, kuli matun ke sawah dia itu mendatangi kamar ibunya. Loh, ibu kok nggak ada di kamar, di mana ya? Apa di belakang? Ya wis, kalau di belakang ya orang tua ya kadang-kadang sering beser atau apa. Wis, aku geras sekali, rasanya itu panas, saya pengen keluar. Sukir pun ke depan rumah, di teras itu ada balai bambu, duduk di balai itu sambil ngeliatin keluar ke sana. Namun betapa kagetnya itu baru kelihatan ya ketika Sukir keluar dan ingin duduk di balai tersebut, dia mendapatkan ibunya sudah duduk di sana, di depan, di pojokan lagi, di gelap-gelap. Maksudnya yang paling jauh dari ini lampu minyak itu, yang tidak kelihatan, cuman kelihatannya ada orang duduk, sampai sempat bikin Sukir kaget kan. Astagfirullahaladzim, Mak kirain siapa? Lemang ngapain di situ, Mak? Kenapa ibu duduk di situ? Diem aja ibunya. Bu, kok diem aja? Mak, kenapa sama manggilnya Mak ya? Mak, kenapa diem aja? Loh, Mak, kenapa ngapain di situ, Mak? Biasanya paling nggak berani. Kalau misalnya keluar harus kejak saya. Itu nggak ngomong apa-apa. Dia cuman akhirnya seperti menghembus napas atau menghela napas keras-keras. Cuman seperti itu kedengarannya. Kir, turu, katanya begitu. Kir tidur. Nah, Mak kok ngomong begitu? Tahu saya bakalan yang datangin rumahnya Sarinah kok nyuruhnya saya tidur. Namun setelah emaknya ngomong seperti itu, mendadak matanya Sukir itu benar-benar berat, nggak bisa ditahan sama sekali. Seperti ya orang itu bilang ya, orang lama itu ya, orang-orang itu bilang kalau di ilmu-ilmu seperti itu ngomongnya kena sirep, mirip kena sirep. Jadi langsung nguap, matanya nggak bisa ditahan sama sekali. Sukir pun bahkan nggak mampu untuk masuk ke dalam rumah atau ngomong sesuatu yang lain lah ke emaknya. Dia itu langsung ngejoprak tidur di situ, di balai tersebut. Wis kan, nggak inget apa-apa lagi yang namanya wong tidur. Nah, Sukir itu terhenyak. Dia terbangun terjaga di sekitar jam 1:30 pagi. Itu dikagetkan, ada yang nepuk-nepuk kakinya. Bangun, kamu bangun, jangan lalai. Kamu bangun, Sukir bangun.
dia tuh mau bangun tuh susah banget. Ini yang bangunin saya tuh siapa? Saya itu lagi tidur, saya nggak bisa bangun. Loh, pas diperhatikan karena suara itu terus berulang, itu seperti suara Watriman. Dia langsung connect otaknya. Watriman. Dia langsung bangun dan dia dia baru sadar, kenapa aku duduk di sini, kenapa aku tiduran di luar. Loh, ini jam berapa? Jangan-jangan mau pagi, nanti aku gagal, nanti aku nggak bisa ngasih air ini ke sana. Nah, ini yang bangunin saya itu siapa? Tadi suaranya Watriman. Dilihat di sekeliling gak ada siapapun. Oh, emak di mana? Itu di samping juga nggak ada ibunya. Terlihat pas dia nengok ke samping kanan, pintu rumahnya itu terbuka. Ya Allah, nanti takutnya ada apa-apa sama emak. Dia langsung masuk ke dalam. Badan itu kerasa nggak enak sekali. Nah, itu pas nyari ke dalam di kamar emaknya itu nggak ada. Emaknya nggak ada di ruang tamu, nggak ada di kamar supir, nggak ada di dapur juga nggak ada. Nah, supir akhirnya duduk lemas. Emak kemana ya? Saya sudah lalai, saya sudah ketiduran. Emak saya nggak ada. Apa jangan-jangan emak saya itu yang ngasih air ke sana? Enggak, ini kendingnya aja masih di kantong saya kok. Lah, lagi dia duduk di ruang tengah ya, di depan kamar ibunya, tahu-tahu pintu belakang itu ada yang membuka, kletak, bunyi seperti itu kan. Nah, terus ada dehem-dehemnya orang tua gitu kan. Loh, itu suara ibu. Sukir bangun. Nah, tidak lama ada kendaraan lampu ceplik itu masuk. Nah, itu wajahnya wajah ibunya. Loh, Bu, ibu dari mana, Bu? Sing buri pengen nguyuh katanya. Saya dari belakang. Itu kan kamar mandinya di belakang, terpisah sama rumah ya. Loh, ibu dari belakang? Iya, saya pengen kencing. Lah, kamu ngapain di sini? Ya ngapain, saya baru bangun, Bu. Bangun gimana? Ya saya itu ini, Bu, nggak tahu, saya ngantuk banget terus tidur di luar. Kan ada ibu-ibu yang nyuruh saya supaya tidur. Terus ibu ngomong begitu, emak ngomong begitu, saya langsung ngantuk. Saya nggak bisa melekin mata lagi. Apa-apaan, saya kan sudah bilang sama kamu. Nanti habis isya saya mau ke tempatnya Tarmini di samping, lagi mbayen, lagi ada bayi baru. Kamu gimana sih? Lah, kamu emang tidur di luar? Ya saya tidur di luar. Aku kok masuk rumah nggak tahu ada kamu ya. Ngertinya kamu sudah berangkat ke rumahnya Sarina. Aduh, semuanya itu membingungkan kan. Bahkan ibunya nggak ngaku ngurus Sukir tidur. Ya wis, Bu, saya harus bergegas ke sana, ke rumahnya Sarina. Oh, kamu belum ke sana? Ayo, ya udah buru-buru ke sana, nanti kamu itu gagal. Nah, karena ndak pengen terlambat, Sukir buru-buru bangun. Dia pakai celananya, sarungnya dilempit, digulung di sini kan. Dia langsung pamit sama ibunya. Mak, saya mau ke tempat Sarina. Bismillah, hati-hati, moga-moga kamu selamat. Sukir pun segera melewati rute yang dari kemarin, rute yang sama menuju rumah Sarina. Kali ini Sukir lebih berhati-hati dari malam sebelumnya. Ini hari terakhir, kemungkinan akan banyak gangguan. Benar saja, ketika dia itu baru keluar rumah, terus berapa langkah, dilihatnya ada 2 orang itu bawa obor, dan itu dia tahu itu tetangganya. Hampir ketahuan banget, hampir mereka itu curiga. Kayak ada wong ya ning kana. Itu kayak ada orang, kata salah satu kakek kan. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Sukir ngumpet di pohonan kan. Setelah mereka berlalu, dia kemudian jalan lagi. Nah, itu ketika dia itu harus nyebrang sungai, itu kan ada pematang yang dari gelondong bambu, terus di atasnya nanti ada buat pegangan. Sungainya nggak begitu dalam kan, cuman ya itu kalau ke tempatnya Juragan Karim memang jalan paling dekat yang lewatin pematang itu. Sukir buru-buru nyebrang pematang tersebut, langkahnya dipercepat, menembus kebun-kebun, ya menembus beberapa kebun lah ya, ada di setapak-setapak itu. Udah pakai obor sama sekali. Pokoknya saya harus nyampe ke rumahnya Sarina. Pas sampai di rumah Sarina, ya seperti biasa dia lewat ke celah tembok yang sebelumnya. Terus ya lagi-lagi pintu di samping itu
itu terbuka. Sukir dengan mudah masuk ke sana. Ini kok ternyata ya sama kayak malam kemarin, nggak ada halangan yang berarti. Oh iya, kata orang itu Sarina sudah ada ya peningkatan kesehatannya. Apa benar? Nah, ketika Sukir masuk ke dalam rumah itu, yang biasanya dia itu mencium bau busuk, mencium bau bangkai, ini sudah nggak terdengar sama sekali. Ya paling ada tapi sedikit-sedikit. Itu pun dominan bau bawang merah. Karena di situ mungkin area yang banyak buat menyimpan tumpukan bawang merah ya. Takut ucapan warga itu nyata, Sukir tidak gegabah mendorong daun pintu. Takut nanti Sarina kaget, malah rencananya itu malah berantakan semuanya. Dia coba memanggil nama Sarina pelan-pelan sekali, tok tok tok. Nah, Sarina, Sari, kamu dengar Mas enggak? Sari, ada suara seperti itu. Kamu udah nyaut ini. Ini saya Sarina. Ini aku Sukir. Mas Sukir apa bukan? Apa benar itu Mas Sukir? Ada yang nyaut seperti itu dari dalam, dan itu emang suaranya Sarina. Mas jangan kesini Mas, nanti ketahuan sama bapak. Mas jangan kesini Mas, tolong jangan kesini. Kamu ngapain kesini? Ada ucapan seperti itu dari dalam. Kamu diem, jangan berisik. Sudah, kamu diem. Sukir pun masuk ke dalam ruangan itu, ke dalam kamar, dan ya lampunya lebih terang dari kemarin. Mungkin sumbunya diganti atau minyaknya penuh ya, lebih terang dari kemarin. Dan di dalam kamar tersebut Sukir tidak menemukan bau busuk seperti kemarin, tidak menemukan bau bangkai. Yang ada ketika dia nengok ke arah kanan ke depan, dia melihat Sarina yang sedang tersandar. Ya mungkin gambarannya itu duduk seperti ini, sedang ketakutan. Tapi ya dia itu kaget, apa benar Sukir yang datang apa bukan. Wajahnya berbeda, benar-benar berbeda dengan Sarina 5 tahun yang lalu. Dia nampak tua, nampak kusam, nampak menghitam, terus bola matanya memang celong sekali. Dia tuh lagi nangis tapi nggak ada suara, kayak pengen ngomong Mas Sukir, pengen ngomong seperti itu tapi nggak bisa terucap. Sudah, kamu diem. Udah, kamu minum ini ya. Dari kemarin kamu tahu saya kesini ngasih minum ini. Cuman ngangguk. Kamu minum ya. Itu untuk kali pertama Sukir selama berapa tahun menemui Sarina, dan itu langsung di kamarnya berhadapan. Bagaimana perasaannya kan? Sukir itu nggak bisa menahan air mata. Ia merembes mili ke sini. Dia melihat kesakitannya, melihat kondisi orang yang pernah dicintainya itu jadi seperti itu. Walaupun aku nggak sama dia, tapi dia harus bahagia. Harapan kan seperti itu bagi orang yang mencinta kan. Tapi ini kebalikannya. Sarina itu kepayahan, Sarina itu kusut, Sarina itu tidak bahagia. Sarina disakiti orang lain. Dengan tangan gemetar dia menuangkan langsung itu dari sisa air yang dikendi ke gelas yang ada di situ. Tangannya bergetar, kemudian itu dia duduk pelan-pelan sekali di ranjang, di tepi ranjang. Kemudian, ini kamu minum ya dek, kamu minum. Itu sambil bergetar begini, Sarina cuma nangis dan mengangguk. Ini minum, kamu biar cepat sehat. Diminum itu air itu, dan setelah diminum, memang ya dari kemarin kan Sukir tidak pernah tahu reaksi kalau diminumin air itu seperti apa. Ketika diminum, tubuhnya Sarina itu mengejang, benar-benar mengejang begini, tapi napasnya berangsur pelan. Terus ada kejadian yang jadi luar nalar. Memang lampu itu memang gak terlalu terang, tapi ya nampak ya, walaupun gak begitu jelas wajahnya Sarina yang banyak yang ya menglambir, banyak yang lupas, banyak yang tua atau bekas-bekas bisul itu masih ada setelah minum air itu. Jadi kayak aneh, jadi kayak rontok begitu ya, pada jatuh, kulit itu pada jatuh, klak pratak bunyi seperti itu. Dan Sarina itu cuma dia seperti menahan rasa sakit atau rasa dingin yang hebat. Itu masih seperti ini, masukin, udah
kamu gak apa-apa, kamu cepat sembuh, kamu cepat sembuh. Ini mas gak mungkin kesini lagi. Mas cuma ngomong kayak gitu, jangan tinggalin aku lagi. Udah yang penting kamu sembuh, kamu sembuh. Mas harus keluar, takutnya ada yang tahu mas kesini. Ya udah mas, tapi mas harus janji temuin aku lagi, kata Sarina seperti itu. Dengan langkah yang sangat berat, Sukir meninggalkan orang yang pernah dicintainya. Dia kemungkinan gak menemui Sarina lagi. Walaupun nanti sehat, ya tetap gak mungkin. Karena apa? Juragan Karim juga tetap gak akan mengizinkan. Dan orang-orang juga tahunya saya yang melakukan santet ini, guna-guna ini. Wis dia buru-buru keluar dengan semua beban di dadanya, di pikirannya. Dia itu keluar dengan jalur yang sama, menembus kebun, setapak di kebun, dan ketika dia hampir melewati pematang, dia harus berhenti. Karena memang orang yang lagi pikirannya kacau, ada kesedihan begitu, kurang kontrol ya. Ternyata di pematang itu sudah ada orang berdiri di sana. Pas di tengah-tengah pematang itu ada yang berdiri, yo cuman kelihatan siluet begitu ya. Tapi badannya dibilang orang dewasa, ya nyatanya pendek. Kalau dibilang bukan orang dewasa ya, tapi besar, jadi kayak orang ya tambun begitulah ya. Tapi kok diperhatikan orang itu nggak lewat-lewat, cuman berdiri. Akhirnya karena menunggu lama, mas ngapunten ya mas, pak sinten di jenengan itu sinten, jenengan itu siapa, saya mau gantian mau lewat, kok cuman berdiri di situ, apanya lagi mancing ya? Dia ngomong seperti itu Sukir. Itu nggak dijawab sama orang tersebut. Mas, apunten saya mau lewat. Orang itu tetap tidak menjawab, cuman dia itu terbatuk sekali. Dan batuknya itu kalau dilihat dari bentuk tubuhnya yang cuman segitu, itu kayak ndak pas. Maksudnya batuknya itu gede. itu batuknya itu gede, suaranya itu growol banget kan. Nah, mendengar suara itu, Sukir itu yang tadinya biasa aja ya, rasanya ndak enak karena tadi meninggalkan Sarina. Ada yang membuncah di dadanya, tapi bukan tentang takut, bukan tentang dia takut dengan sesuatu yang ya setan atau sesuatu yang goib begitu kan. Tapi mendengar batuknya orang itu, rasanya itu langsung dia itu merinding, dia itu takut, ini siapa orang, kok suaranya begitu gede banget batuknya. Jenengan sinten nggih? Jenengan itu siapa? Orang itu nggak menjawab. Namun detik berikutnya Sukir tambah merinding, hawanya tambah nggak enak. Sosok itu yang tadinya kecil seperti modot begitu loh, makin tinggi, makin gede, makin gede sekali. Dan yang tadinya cuma hitam mulai kelihatan mata merah dua, itu kelihatan tambah gede. Ya dulu orang bilang itu ya namanya apa ya, jenis genderuwo yang gede banget, itu namanya jagalawung kalau di sini. Itu tambah gede, bahkan antara kaki sama kaki udah satunya itu di bantaran sebelah kanan, yang kaki satunya itu di sebelah kiri, itu berdiri gede banget. Terus dia ketawa, kamu itu ikut campur urusan kami. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Sukir di dalamnya ada keberanian ngomong seperti itu, padahal udah ngeliat begitu ya udah ketakutan, tapi keberanian untuk ngomong itu ada. Dia juga nggak bisa lari, karena bayangannya dia lari kayak apa, langkahnya itu tinggal nginjek diaja kena, bayang seperti itu kan. Kamu sudah ikut campur urusan kami, sudah ikut campur urusan kami. Itu ngomong makhluk seperti itu. Sukir keinget omongan Wadriman, kalau kamu takut makhluk seperti itu tambah besar, tambah gede, kekuatannya juga tambah gede. Tapi kalau kamu tenang, kamu nguasain diri kamu gak takut, dia itu bakalan kecil, kekuatannya itu tambah kecil. Lalu Sukir beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah beri perlindungan, ya Allah beri perlindungan, aku baik-baik saja, aku ndak apa-apa, itu makhlukmu ya Allah, itu makhlukmu. Itu setelah dia merasa seperti itu,
makhluk itu kembali kecil lagi, kecil lagi, bahkan lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah itu langsung sadar, udah pas habis kecil itu langsung lari kencang banget, tapi ya saking kencangnya itu masuk ke dalam kebun, seret, itu masuk. Dan itu dak-dikduk lagi kan. Sukir kemudian buru-buru meniti pematang itu, dia mau segera pulang kan, tapi perasaannya semakin gak enak. Perasaannya itu kepikiran sama mamanya, perasaannya selalu kepikiran sama mamanya, seperti ada sesuatu di rumah. Bahkan yang kemarin itu dia itu lewat jalan setapak, ini lewat jalan gede, jalan yang lega, yang lebih cepat sampai. Ya alhamdulillahnya nggak ketemu siapa-siapa. Memang pas sampai depan rumah, loh kok lampu ceplik yang di depan itu lampu minyaknya mati, pintunya kok terbuka. Aduh, mak, assalamualaikum, mak di mana, mak di mana, mak. Dicari oleh Sukir langsung ke arah kamar. Di kamar juga lampunya mati. Nah pas dicari lagi ke depan lagi, apa di ruang tamu, nggak ada juga. Tapi pas dia itu Sukir itu mau ke arah belakang, itu dia mendengar ada suara-suara di samping rumah. Itu mungkin ya hampir jam 2:30 pagi lah. Ada suara seperti itu suara emaknya. Terus ada suara laki-laki, enggak apa-apa. Loh, kayak suaranya kenal, ini suara kayak Watriman, ini suara Watriman. Loh, Sukir langsung membuka jendela kan, didorong keras-keras, gubrak. Nah itu dilihatnya di luar ada cahaya lampu, ya samping rumah itu ada pekarangan agak lega. Watriman itu pegang obor, ya kelihatan lah dari ya orang dulu gimana sih, udah biasa ngelihat yang gelap-gelap itu kan. Watriman pegang obor, di sampingnya ada emaknya, ada ibunya, nampak jelas banget. Tapi ketika dia bergeser ke arah lain di depan Watriman dan ibunya itu, nampak itu ada makhluk yang gede-gede banget, hitam, gede-gede banget. Itu dua makhluk yang sangat Sukir kenal. Bener-bener dia itu keinget, di mana aku pernah lihat makhluk ini. Nah, Kir, awas Kir, jangan kesini. Itu Sukir lagi mau melangkah, mau nerobos jendela, itu mau mendekat ke arah uaknya dan ibunya. Itu ndak boleh sama bapaknya, sama uaknya, sama ibu. Kamu jangan kesini. Berbarengan dengan uaknya ngomong seperti itu, memang Sukir memperhatikan seperti ada garis gitu ya, garis oval biru itu yang melingkari mereka berempat ya, dua makhluk itu sama Watriman dan ibunya. Kamu jangan masuk ke sini, kamu jangan masuk ke sini. Udah dilingkarin semua, dilingkarin. Seperti itu kata Watriman. Dan makhluk itu pas diperhatikan sama Sukir, ini adalah makhluk yang ada di mimpinya. Dua makhluk yang mengikat Sarina di alam mimpinya. Sukir kembali ketakutan. Dia juga mencoba untuk kuat melihat ya apa yang ada di depannya, bahkan persis di bawah jendela. Terus setelah itu yang nampak sama Sukir, makhluk itu semakin membesar. Yang dua itu jadi satu dengan dua tawa, yang tawa laki-laki sama tawa perempuan. Ada suara seperti itu. Itu campur jadi satu. Itu membentuk sosok yang besar sekali dan mirip sama yang ada di pematang itu. Kemudian itu berdiri ya, mungkin setinggi pohon rambutan apa kelapa lah ya, segitu. Dan uangnya sama ibunya itu nampak kecil, tapi uangnya itu tetap tenang. Kalau ibunya sih kelihatan banget ketakutan. Uangnya itu membacakan doa, dan detik berikutnya kayak ada, entah uangnya itu megang pelepah pisang, mirip pelepah pisang itu disabet ke makhluk itu. Itu langsung makhluk itu teriak, seperti kesakitan, dan teriakannya ada dua, ada cowok ada cewek, semua itu mengerikan. Dan makhluk itu berubah menjadi seperti ya kelihatannya dari Sukir itu cuma asap hitam, asap tebal hitam, terus makin tipis hilang. Dan hilangnya asap itu berbarengan dengan garis yang biru itu mulai memutar dan hilang. Alhamdulillah kata Watriman, alhamdulillah. Itu
Sukir, itu ibunya ngomong seperti itu. Sukir langsung menghambur ke ibunya. Ibu nggak apa-apa bu, ibu nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa, ini wak kamu. Wah, ternyata kondisi uangnya itu sudah nampak ya, dioporin begitu kan. Ini di sini itu banyak darah melewer sampai ke baju-bajunya, itu banyak darah. Itu cuman batuk-batuk dan kelihatan lemes sekali. Ya Allah, wah nggak apa-apa, awas Kir, kamu jangan di depan saya, ada lagi yang mau datang. Itu ternyata itu orang kebun sudah berdiri seseorang laki-laki. Sukir kenal itu siapa, ya pernah lihat orang itu siapa. Ternyata orang itu adalah orang yang dikejar, yang dia dari musola itu, dari langgar itu, sosok yang pakai peci, yang mukanya itu tebal berlemak itu, dia ada di sana. Terus Wahnya itu walaupun dalam keadaan payah, dia itu bisa ngomong, oh kamu lagi Din, kamu lagi pelakunya. Kayak kenal, wah sampean kenal dukun santet, dasar dukun santet. Orang itu langsung berkata, urusannya sama sampean Kang, Loh, kayak mereka tuh kenal semuanya, ngerti, paham sama Watriman. Sudah, kamu hentikan, kalau kamu nggak berhenti, kamu itu hadapannya sama saya, kata Triman kan. Ngapunten Kang, pantesan Kang. Yaudah Kang, saya itu mohon maaf, saya minta ampun Kang, saya nggak bakal ikut campur masalah ini. Wis Kang. Sudah, kamu itu saya ampuni, kata Watriman. Udah, kamu saya ampuni, pergi kamu sana dan jangan pernah injekan ke kampung ini lagi, nggak boleh gangguin keluarga saya. Iya Kang. Itu masuk ke dalam kebun, tapi ya cepat banget lah gerakannya. Nah, kemudian mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam rumah. Uaknya diobatin, dikasih minum hangat. Itu diceritain sama mamanya. Selama Sukir pergi, mamanya itu banyak sekali yang ganggu. Ada makhluk-makhluk yang menyeramkan, terutama yang cuman warnanya hitam seperti laki-laki dan perempuan. Emaknya udah ditarik-tarik sama dua makhluk itu, seperti kayak mau dibelah jadi dua. Beruntung wah kamu datang, alhamdulillah. Nah terus seramai ini apa nggak ada warga yang datang? Nggak ada yang dengar, kebluk semuanya. Nah Triman ngomong, kalau di urusan kayak gini terkadang kita seperti masuk dimensi tertentu dan orang di sekeliling kita itu nggak tahu. Oh begitu ya. Sedang Watriman diobati di dalam rumah, Watriman pun akhirnya ngomong, besok kamu bakalan ngerti siapa pelakunya. Ya biarkanlah nanti yang ngelakuin yang jelek ya bakal jeleknya. Kamu jangan menghakimi ya Kir, jangan ikut-ikutan. Nggih Wak sampai segininya Wak. Ya wong Wak sudah tua, ya kapan wayanya bisa mati. Jangan ngomong kayak gitu sih Kang, ya kata ibunya seperti itu. Akhirnya dari hari itu Watriman itu dirawat di rumahnya Sukir hingga sampai mau 3 hari di sana. Nah ketika itu pun Sukir banyak mendapat kabar dari orang-orang kampung, begitu juga ibunya, kalau Sarina itu berangsur membaik. Bahkan kalau kata orang aneh, masa penyakit separah itu bisa lebih cepat sembuhnya itu pulih sekali. Bahkan sudah kelihatan duduk-duduk di depan rumah. Yang mendengar kabar itu Sukir, Sarina, Sukir, Turina itu ikut bahagia kan. Nah akhirnya Triman pun permisi untuk pulang lagi ke Tegal sana ya. Yang melihat perpisahan dua orang tersebut, Sukir ikut terharu. Mereka seperti ya ada hubungan yang sangat kuat, tapi mereka tidak pernah mau menceritakan ke Sukir. Ya wis lah, itu bagian dari masa lalu mereka. Yang penting Sarina sudah sembuh. Saya punya jalan kesembuhan untuk ya Sarina, orang yang pernah dekat dengan saya. Waktu berjalan begitu cepat setelah kejadian itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan tanpa terasa sudah 2003. Nampak di rumahnya Juragan Karim
seorang pemuda gagah sedang mengelap sepeda motornya, sedang membersihkan sepeda motornya. Dia itu mau berangkat kerja. Namanya itu Bagus. Bagus itu ganteng ya, bocahnya ganteng, tinggi, keren lah ya. Itu ternyata dia adalah putranya Sarina. Itu putranya Sarina. Sarina setelah kejadian itu pada akhirnya dia juga menikah, tapi itu bukan anak asli Sarina, tapi dia itu mupuh anak sudah gede waktu itu ya. Jadi ya berapa tahun setelah sembuh, kemudian ya namanya orang dulu, kalau orang tua ngomong kamu nikah sama ini ya banyak manutnya, ya namanya perasaan itu ndak tahu. Artinya kemungkinan Sarina berharap untuk menikah dengan Sukir mau kembali kepadanya, tapi namanya orang desa banyak manutnya, semua berjalan seperti alam yang menginginkan. Kadang alam itu diwakili orang tua ngomong kamu nikah bojo mbeki, menikah sama ini, akhirnya nikah. Nah itu setelah nikah mupuh anak atau mungut anak itu ya si Bagus itu ya. Bagus itu masih saudaraan sama Wak Karim lah, sama si Pak Karim itu. Nah yang ganteng itu Bagus udah gede, udah dewasa. Nah Bagus ngobrol sama Sarina, Bu saya berangkat dulu Bu, dibawa cewekmu loh, dibawa, nanti bawa ke sini. Ya Bu, nanti saya mau bawa sini, cuman kalau Rati itu kalau dibawa ke sini agak gimana ya Bu. Nah jangan dipikirin Mbah kamu emang begitu. Mbah kamu kalau ngeliat orang ya selalu mandangnya sebelah mata, kurang menghargai orang. Itu ternyata ada mbahnya di belakang. Ngomong apa? Enggak Mbah, cuman bercanda. Alah, saya itu milih-milih orang ya buat kebaikannya anak cucu. Kebaikan apa? Sarina ngomong seperti itu. Lalu Karim terdiam, ingat dulu itu pernah salah untuk kehidupannya Sarina kan. Nah singkat cerita, sore harinya Bagus memang datang bersama seorang gadis cantik, seorang perempuan yang kelihatan cerdas, namun akhlaknya baik banget, sopan santunnya itu baik banget. Datang menemui ibunya Bagus, ya ibu Sarina itu. Nah senang melihat ada di tahun 2003 ya masih punya ada gadis yang baik lah, pendidikannya juga bagus. Kamu itu saudaranya berapa nak? Saya anak tunggal Bu, ndak punya saudara. Oh begitu ya. Sudah lama hubungan sama Bagus, cuman diem izin kan. Bagus yang ngomong, udah lama Bu, udah mau setahun. Oh udah lama begitu kok, baru berapa hari ini dibawa ke sini. Itu ndak lama Pak Karim itu keluar. Kakek ya sudah kakek banget. Cuman masih nampak angkuh. Begitu juga istrinya. Itu sifatnya dingin sekali ya, sikapnya dingin, sikapnya itu nggak enak. Bahkan saat itu yang kemarin kalau Rati itu pulang baru nyetuk yang nggak enak, saat itu Rati masih di situ, Karim sudah ngomong nggak enak. Saya dengar kamu itu mau sama cucu saya. Mbak, mboten pantas kulo, saya itu tidak pantas, kata Rati. Ya jelas nggak pantas, kamu itu nggak pernah pantas untuk keluargamu, kamu itu nggak pernah pantas untuk anak saya. Wah, kok Pak, Bapak kok ngomongnya kayak gitu Pak? Diomongin begitu sama Sarina. Terus Bagus juga langsung nyolot kan, langsung bangun. Mbah kamu ngomong kayak gitu? Lah kamu nggak ngerti apa-apa, digituin sama istrinya Karim atau Mbak Utinya. Sebenarnya ini ada apa? Nah Rati mendengar itu semua kan kaget, maksudnya ini apa? Asal kamu tahu ya, ngomong begitu sama Bagus. Asal kamu tahu ya, Mbak Kakung itu tahu semua di keluarga ini, mau anak, mau cucu, mau bergerak kemana saja. Rumput-rumput itu bakalan ngadu ke Mbah, tembok-tembok bakal ngadu ke Mbah. Bagus kemana, Sarina kemana itu bakal ngadu. Iya, sampean itu orang kaya itu. Si Sarina jadi ikut marah. Sampean itu ceritanya orang gagahan, orang sugih. Jadi semuanya bisa dibeli, mata-matanya itu banyak. Menang kowe.
digituin meneng. Kamu itu masa nggak tahu ini anaknya siapa? Itu dijelaskan sama Karim, saya itu nggak pernah sudi ngepet mantu kamu. Siapa kamu namanya, Rati apa siapa? Kamu itu anaknya tukang santet gitu. Kamu anaknya tukang santet. Yo, mbahnya ngomong kayak gitu, Bagus itu mau marah tapi dipegangin sama Sari. Udah diam, kamu diam dulu, ini belum jelas. Nah, Rati sudah nangis kan, sesungguhkan di situ. Kamu jangan pergi dulu nak, kamu itu jangan pergi dulu, biar saya jelaskan gimana bejatnya bapak kamu dulu. Kamu itu anaknya siapa? Ngomong, kamu anaknya siapa? Bapakmu namanya siapa? Itu ngomong si Rati, bapak saya namanya Sukir. Mendengar nama itu seperti ada petir, seperti ada belati yang tajam banget, itu langsung nusuk dadanya Sarina. Sementara Bagus itu keder. Sukir, ngomong seperti itu Sarina kan. Bu, ibu kok kayak kaget begitu, Sukir siapa? Itu diceritakan sama kakeknya. Kamu tahu Gus, ibumu dulu itu mau dilamar sama orang miskin, orang nggak tahu diri namanya Sukir. Terus nggak diterima sama keluarga sini karena emang nggak pantas. Sudah nikah sama orang kok nanti ibu hampir mau mati itu ibumu. Sakit yang gak ketulungan. Untung bisa sembuh. Saya usahain pengobatan bener-bener ibu itu bisa sembuh. Cukup mbak, jangan ngomong lagi, ucap Sarina sambil sesenggukan nahan dadanya ya. Bu, udah kamu pergi. Itu Rati disuruh pergi, diusir sama si Pak Karim itu. Nah kemudian ya Bagus yang merasa nggak enak hati langsung mau nganterin Rati keluar, dicegah sama Karim. Bagus nurut makanya wae. Bagus tetap nggak nurut, dia tuh keluar nganterin Rati. Terus Rati ngomong, Rati ini aku nggak tahu mau ada kayak gini, ini aku nggak ngerti, bahkan aku masih bingung maksudnya apa ini. Udah mas, saya pulang dulu, nanti kalau misalnya ada gimana nanti kita kabar lagi. Rati itu akhirnya keluar. Terus ya Bagus itu kan di sana ada kulinya, tolong anterin pakai motor saya. Dianterin lah si Rati sampai ke rumah. Malam itu Sarinah menangis di kamar, dadanya begitu sesak, begitu sakit. Suaminya menenangkannya namun tak berhasil. Ibu harus tenang, ibu jangan nangis terus kayak gini. Ibu harus ngomong ke bapak, ngomong ke Bagus siapa sebenarnya Rati dan siapa juga Kang Sukir. Ibu harus terus terang semuanya. Sarina hanya bisa menangis, semakin terseduh-seduh, semakin sakit yang dia rasakan. Dalam sela-sela tangisan itu dia berkata, Mas, ternyata dunia ini sempit sekali ya Mas, sempit sekali Mas. Saya sudah dijauhkan sama Kang Sukir. Saya sudah melepaskannya, saya sudah manut sama bapak. Kok bisa-bisanya anak saya itu dekat lagi sama anaknya Kang Sukir. Kenapa Rati itu ternyata anaknya Kang Sukir? Sudah kamu tenang, mungkin sudah harus seperti itu jalannya Gusti Allah. Nah, berapa hari kemudian Rati yang saat itu bekerja di sebuah perkantoran lah di sana di kota Brebes sana, di dekat alun-alun sana, itu hampir sore hari lah, itu ada temennya ngomong, Rat, kamu ada yang nungguin Rat. Orang ini kan bahasa Indonesianya itu ada oo-nya ya, Indonesia ala kejawen, Brebesan, Tegalan kan begitu. Rat, kamu ada yang nungguin Rat. Nungguin siapa? Ya Rati menolak, kalau yang nungguin itu Bagus. Aku lagi nggak pengen ketemu Bagus, masih sakit. Aku bapaknya dituduh begini, dituduh tukang santet. Sementara Rati juga nggak berani ngomong ke bapaknya, ke Sukir bahwa Pak, memang bapak tukang santet itu nggak berani ngomong. Moga-moga bukan Bagus. Siapa? Bagus ngomong seperti itu kan. Rati, bukan, ibu-ibu tapi cantik, kayaknya orang punya loh, itu nungguin di depan. Oh, ibu-ibu siapa ya? Akhirnya ya udah, sebentar aku keluar. Kemudian ketika Rati keluar kaget kan, ternyata yang
di depan ya tadi kantornya itu Ibu Sarina. Loh, Ibu Sarina, dia langsung nemuin kan, sungkem, Bu, ya Allah, no kayu, langsung dicium-ciumin. Ada beberapa orang di situ melihatnya, ini kenapa ya orang itu cium-ciuman, cipika-cipiki sambil nangis kan. Maafin Ibu ya, maafin Ibu ya. Ibu kenapa kemari, Bu? Ya Allah, Ibu dari mana? Kok tahu saya di sini? Aku sengaja mau nemuin kamu, Nak. Mau nemuin kamu, Rati. Sebentar ya, Bu, saya selesaikan sebentar lagi pekerjaan saya tuh. Saya bakal nemuin Ibu, kita ngobrol-ngobrol. Ibu duduk aja dulu di sini. Iya, udah, saya tungguin. Nah, setelah itu mereka itu duduk-duduk di sebuah warung. Itu malah sudah mendekati maghrib. Diceritakan semuanya sama Sarina bahwa bapakmu itu bukan seperti yang dituduhkan oleh kakeknya Bagus. Bapakmu itu orang sangat baik, orang mulia. Terus kamu itu ini berarti ibumu namanya siapa, Nok? Ibumu namanya siapa? Nanya ke Rati. Ibumu itu namanya siapa, Nok? Ibuku namanya Fatimah, Bu. Loh, saya pengen ketemu siapa perempuan yang sangat beruntung sekali punya suami seperti ayah kamu. Ayah kamu itu orang yang sangat baik. Ibu kalau mau ketemu ibu saya agak sulit, Bu. Ya harus hari Jumat. Loh, kok harus hari Jumat? Iya, harus hari Jumat. Apalagi besok kan mau hari Jumat Kliwon ya, Kamis Wage. Maksudnya apa? Ya, Ibu kalau mau ketemu ibu saya ya di makam. Ibu saya sudah nggak ada, Bu. Ya, sambil nangis Ratinya, tapi ditahan, air matanya tegar. Alah, yang tadinya Sarina itu ngomongin masa lalunya, menceritakan siapa Sukir, dia itu kekasihnya yang terpisahkan oleh perbedaan dan lain-lain, cerita aja udah nangis, ditambah denger kalau ibunya Rati udah meninggal. Ya Allah, nangis semakin bercucuran. Ya Allah, Kang Sukir, nasibmu kayak gitu. Bu, enggak apa-apa, Bu, ibu saya sudah tenang. Dia juga bahagia punya suami. Ayah saya, iya saya tahu. Tapi air matanya itu semakin deras. Terbayang begitu beratnya kehidupan yang dijalani orang yang pernah dicintainya dan masih dicintainya, yaitu Sukir. Sukir harus kehilangan Sarina. Dia masih berkorban. Dia juga menikahi seorang perempuan. Orang itu juga harus meninggal, dan katanya itu meninggal setelah melahirkan Rati. Nah, beberapa hari kemudian tekad Sarina sudah bulat. Sarina itu mengundang Rati di rumahnya ya, bertemu dengan kakeknya Bagus atau Ki Karim. Diomongin semuanya, diceritakan semuanya. Karim cuman tertegun. Berarti kamu tahu yang nolongin kamu, yang ngobatin kamu tahu? Iya, nah Sarina kamu tahu? Saya tahu, Pak, saya tahu semua. Kenapa kamu gak ngomong? Ya mau ngomong apa? Bapak terlalu sombong saat itu, masih selalu menuduh Kang Sukir. Sukirnya juga gak ngomong ke saya. Dia mau ngomong gimana bapaknya seperti itu? Ya Allah, apa benar kayak gitu? Terus bapak kamu di mana? Di mana bapak kamu sekarang? Ngomong sama Rati, saya sudah salah sangka. Ya singkat ceritanya seperti itulah ya. Akhirnya ternyata Sukir itu memang diundang juga. Sukir merasa ya takut anaknya dilepas sendirian, katanya mau nemui Karim, mau ada di sidang seperti itu. Itu lagi ngomong-ngomong seperti itu, ada uluk salam. Ternyata itu Pak Sukir. Pak Sukir itu masuk, ya sudah tua, rambutnya sudah putih semuanya kan, sudah banyak ubannya lah. Assalamualaikum. Wah, melihat Sukir haru biru ini tidak usah diceritakan panjang lebar, yang pasti kejadiannya haru biru. Singkat ceritanya Pak Karim itu minta maaf sama Sukir, telah salah sangka dulu menghalangi cintanya Sukir sama Sarina, terus pernah menuduh macam-macam. Ternyata pelaku dari santet itu bukan Sukir, tapi memang sebelumnya juga ada beberapa orang yang memang
pengen meminta Sarina menjadi istrinya. Tapi yang paling fatal, kata Sarina, memang kesalahan saya sendiri. Ini kesalahan mulut saya. Pernah ada orang dari desa lain, ya orang susah sama kayak Mas Sukir, cuman sikapnya nggak baik. Dia itu kalau misalnya Sarina pulang sekolah selalu buntutin terus ngomong kalau saya suka sama kamu, pengen tak jadi istri saya. Terus karena saking nyebelinnya, saking kasarnya itu ditolak mentah-mentah dengan kata-kata kasar. Ternyata disangka ternyata dia itu menyimpan dendam dan akhirnya dendam itu direalisasikan beberapa tahun kemudian. Ya memang bukan Sukir pelakunya. Ya dari sini ya betapa mulut itu benar-benar harus terjaga, ya kan. Nah itu kisahnya. Dan siapakah ibunya Rati? Ibunya Rati itu adalah anaknya Triman. Kan karena memang setelah nyembuhin karena memang upaya untuk kesembuhan Sarina sudah selesai, Sukir pun pengen memurnikan keniatannya. Walaupun Sarina itu sembuh, namanya juga tetap masih jelek karena menyembuhkan Sarina jadi perantara kesembuhannya pun melalui cara diam-diam. Tetap aja namanya masih jelek, dan saya sudah ikhlas, saya melupakan semuanya dan menolong Sarina udah kewajiban saya, walaupun untuk orang yang pernah saya cintai. Kemudian dari saat itu dia banyak ke Tegal, sering kulino, sering ketemu sama Wak Sukir, ngangsu, ngaji ke Weruh, dan dari sanalah sering ketemu sama anaknya Wak Sukir itu yang bontot, yang belum nikah, yang namanya Fatimah. Kemudian mereka dinikahkan. Nah, itulah sebuah cerita horor dari Brebes Utara sana tahun 80-an, dan tak disangka ternyata itu nyambung seperti cerita itu berulang di tahun 2003. Semoga cerita ini menghibur, semoga ada hal baik yang bisa didapatkan dari cerita ini, dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas, kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Semua keterbatasan saya mohon maaf, dan insya Allah kita jumpa lagi di Ayung Horror Stories berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.